Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di SMK Bangkal News bersama saya Alisya Nabila Azhar yang akan menemani Anda beberapa menit mendatang. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin parah akibat kabut asap jarak pandang pada Senin pagi 2 Oktober 2023 kurang dari 10 meter. Berikut penjelasan lebih lanjut. Sepanjang jalan saya membunyikan klakson dan menyalakan lampu panjang sepeda motor supaya tidak sampai bertabrakan dengan pengendara dari berlawanan arah, kata Hadi warga Sampit seperti dikutip Antara. Tak hanya ruas jalan utama seperti Jalan Cilikriwut, Sudirman, dan HM Arsyad, kabut asap parah juga menepung kawasan pinggir sungai, yaitu Jalan Baamang 1 yang biasanya terbebas dari kabut asap. Kini juga dilanda asap pekat. Stasiun Meteorologi Haji Hasan Kota Waringin Timur mencatat jarak pandang hingga pukul 7 WIB hanya sekitar 10 meter. Hal ini sesuai dengan kondisi di lapangan dan pantauan di beberapa lokasi di pusat kota Sampit. Warga yang berkendara harus mengurangi kecepatan untuk menghindari kecelakaan. Sebagian warga juga menggunakan masker untuk mencegah penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Menyikapi kondisi ini, Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur menegaskan kembali kebijakan terkait adaptasi kegiatan belajar dan mengajar. Untuk kawasan yang terdampak cukup parah, diperkenankan melakukan pembelajaran dengan sistem daring. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPDP Kabupaten Koltim dengan memperhatikan kondisi dan situasi saat ini yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan aktivitas dan mobilitas di luar ruangan, maka KBM, kegiatan belajar mengajar, dilaksanakan secara daring atau belajar dari rumah (BDR). Pelaksana petugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, Muhammad Irfansyah. Dia menjelaskan kebijakan itu dibuat diperhatikan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup. Dia menjelaskan kebijakan itu dibuat memperhatikan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada 1 Oktober 2023 telah memasuki kategori kualitas udara berbahaya dan bersifat merugikan kesehatan serius. Penyesuaian jam masuk sekolah guru dan peserta didik wajib untuk menggunakan masker. Sekolah meniadakan aktivitas di luar ruangan. Sekolah yang terdampak kabut asap agar memundurkan jam sekolah menjadi pukul 7.30 WIB. Berkoordinasi dengan koordinator wilayah kecamatan dan kepala bidang pembinaan masing-masing. Penyesuaian jam masuk sekolah bersifat situasional atau sementara sampai kondisi kualitas udara kembali membaik. Ada beberapa narasumber yang telah saya wawancarai berikut terkait saja yang terkena dampak dari kebakaran ini. Banyak ya. Salah satunya ya hewan yang ada di sekitarnya, hewan yang kayak di dalam hutan itu kan hutan nih yang dibakar ya, hutan yang dibakar. Hewan ya, habitatnya yang tadinya di hutan karena dampak kebakaran itu mereka jadinya larinya ke kota. Biasanya begitu. Sudah nggak ada sumber makanan, sudah tidak ada tempat tinggal buat mereka. Kemudian manusia juga kadangkala sekarang karena apinya penanggulangannya bukan lambat sih ya, karena daerah Kalimantan itu kan lahannya gambut, itu ada berapa lapisan tanah yang ke bawah itu juga masih terkena, masih ada apinya. Walaupun diangkat begini, abunya juga masih nyala itu. Kamu tiup begini juga itu masih nyala, dan bahkan itu sampai ke pemukiman penduduk.
Ada juga yang rumahnya terbakar, kebunnya terbakar, belum lagi tiang-tiang listrik yang di jalan-jalan itu juga ikut terbakar karena itulah dampaknya semua. SMK Bangkal ini melakukan daring atau belajar online pada saat kondisi seperti ini. Untuk beberapa waktu yang lalu, sekolah SMK Bangkal juga melakukan metode pembelajaran daring. Namun itu hanya beberapa hari saja. Setelahnya SMK Bangkal kembali aktif lagi di sekolah. Sekian dari saya, Alicia Nabila Asar, pamit undur diri.